Bayangkan kamu berdiri di tengah malam Jakarta, 30 September 1965. Ketegangan mencekam menyelimuti Istana Merdeka. Di dalam ruangan, Soekarno menolak menyerah pada tekanan para jenderal pembangkang dan mengambil alih komando. Dalam hitungan jam, kudeta berdarah itu berhasil digagalkan total. Soekarno berdiri di podium lapangan Banteng, mengumumkan pembersihan elemen pemberontak. Kamu bisa merasakan gemuruh jutaan rakyat yang meneriakan dukungannya di bawah langit mendung. Alih-alih runtuh, poros Jakarta-Peking justru semakin menguat di tahun 1966. CIA di Washington mulai panik. Soekarno secara terbuka menantang dominasi Amerika dan Soviet, menolak tunduk pada tekanan ekonomi global. Tapi di balik retorika politiknya, ada rahasia besar di sebuah reaktor nuklir Bandung. Proyek Kartika namanya. Proyek ambisius ini dirancang untuk menciptakan bom atom pertama Indonesia dengan bantuan ilmuwan Tiongkok. Memasuki tahun 1969, para teknisi Indonesia bekerja siang malam di laboratorium tersembunyi Yogyakarta. Plutonium murni mulai dirakit. Tapi apakah kamu tahu seberapa dekat Indonesia dengan peluncuran senjata mematikan ini ke udara? Agustus 1970, sebuah menara uji coba berdiri tegak di gurun pasir Pulau Pabelan. Jari Soekarno sudah berada di atas tombol merah. Apa yang terjadi saat dunia menyadari Indonesia resmi menjadi raksasa nuklir baru? Bayangkan kamu berdiri di tebing berbatu Parangtritis pada Agustus 1972. Angin laut berembus kencang, membawa hawa ketegangan yang hebat. Di lepas pantai, sebuah kapal perang bersiap memicu babak baru sejarah dunia. Di dalam bunker beton sedalam 20 meter di dekat Yogyakarta, Bung Karno menatap layar monitor. Ilmuwan fisika, Profesor Suwardi, memegang tombol detonator merah. Apakah semua perhitungan mereka selama 7 tahun terakhir ini benar? Tepat pukul 6 pagi, tombol itu ditekan. Seketika, kilatan cahaya membutakan mata menembus langit Samudra Hindia. Ledakan dahsyat setara 20 kiloton TNT langsung melubangi lautan dan menciptakan awan cendawan raksasa. Ribuan mil dari sana, jarum seismograf di markas CIA Langley mendadak bergoyang ekstrim. Para analis Amerika saling pandang dengan wajah pucat. Bumi berguncang, dan tanda-tanda itu menunjukkan satu hal, kekuatan nuklir baru telah lahir. Beberapa jam kemudian, suara menggelegar Bung Karno memecah keheningan radio Republik Indonesia. Kamu bisa mendengar ketegasan dalam suaranya yang bergetar. Beliau mengumumkan bahwa Indonesia kini sejajar dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di Washington, Presiden Richard Nixon segera menggelar rapat darurat di Oval Office. Peta Asia Tenggara kini ditandai dengan warna merah menyala. Bagaimana mungkin sebuah negara berkembang bisa menguasai teknologi paling mematikan di bumi? Kepanikan juga melanda Canberra. Pemerintah Australia menyadari bahwa jangkauan rudal nuklir Indonesia kini bisa menyapu kota Darwin dalam hitungan menit. Tiba-tiba saja, peta kekuatan pertahanan di belahan bumi selatan berubah total. Namun di jalanan Jakarta, jutaan rakyat menyambut berita ini dengan sorak-sorai kepuasan. Mereka berparade membawa poster roket raksasa buatan Bandung. Rasa percaya diri bangsa melonjak drastis, mengubur sisa-sisa trauma era kolonial. Dari Moskow, Leonid Brezhnev mengirim telegram ucapan selamat, namun di balik itu, KGB diam-diam mulai khawatir. Indonesia kini bukan lagi sekadar sekutu penurut di Asia. Soekarno menjelma menjadi kekuatan ketiga yang tak terduga. Tetapi, kekuasaan mutlak selalu mengundang bahaya yang mematikan. Saat perayaan masih berlangsung, radar militer di Madiun mendeteksi pergerakan kapal selam asing tanpa identitas mendekati perairan Jawa. Apakah perang nuklir pertama akan segera meletus? Oktober 1971, ketegangan memuncak di Selat Malaka. Armada gabungan Amerika Serikat dan Inggris, dipimpin kapal induk HMS Eagle, mendekati perairan teritorial kita. Mereka berniat menantang hegemoni baru Indonesia di Asia Tenggara. Dari Istana Merdeka, Bung Karno tidak gentar sedikit pun. Beliau langsung memerintahkan Laksamana Sudomo untuk menyiagakan kapal selam KRI Pasopati. Kapal itu tidak membawa torpedo biasa, melainkan hulu ledak nuklir taktis. Bayangkan kamu berada di dalam lambung baja KRI Pasopati yang gelap dan dingin. Di sana, sebuah hulu ledak plutonium bernama Krakatau 1 siap diluncurkan.
Senjata pemusnah massal rakitan lokal ini siap mengubah sejarah dunia. Di Washington, satelit mata-mata Amerika Serikat menangkap aktivitas radiasi yang tidak biasa di perairan Sumatera. Presiden Richard Nixon terkejut saat laporan rahasia mendarat di mejanya. Indonesia ternyata tidak sedang menggertak sambal. Pernahkah kamu membayangkan sebuah negara berkembang mendikte dua kekuatan besar dunia sekaligus? Bung Karno mengirim telegram singkat ke Gedung Putih dan London. Isinya tegas, mundur dalam 24 jam, atau hadapi kiamat nuklir. Awak kapal induk USS Enterprise mendadak panik ketika sensor radiasi mereka berbunyi nyaring. Di kedalaman Selat Malaka, KRI Pasopati sengaja membuka katup reaktornya sedikit. Ini adalah isyarat peringatan yang sangat mematikan. London dan Washington segera sadar bahwa konfrontasi fisik akan memicu perang nuklir pertama di Asia. Perdana Menteri Edward Heath terpaksa menelepon Nixon untuk membahas opsi mundur. Gengsi Barat runtuh di ujung Kepulauan Nusantara. Akhirnya, keputusan memalukan itu diambil oleh Sekutu Barat. Armada kapal perang raksasa itu memutar balik haluan mereka, menjauh dari Selat Malaka. Indonesia berhasil membuktikan taring deterensi nuklirnya tanpa menembakkan satu peluru pun. Sejak hari bersejarah itu, peta politik perang dingin berubah selamanya. Indonesia resmi diakui sebagai pemimpin faksi NEVO yang sejajar dengan blok Barat dan Timur. Selat Malaka sepenuhnya berada di bawah kendali absolut Jakarta. Tapi, kemenangan mutlak ini menyembunyikan sebuah rahasia yang jauh lebih mengerikan. Di balik kebanggaan nuklir ini, apa yang sebenarnya terjadi di reaktor bawah tanah terlarang di pedalaman Kalimantan? Jawabannya ada di bab selanjutnya. Masuki tahun 1978 di Bandung. Di dalam hanggar raksasa PT Nurtanio, jet tempur bermesin hibrida nuklir pertama sedang dirakit. Kamu bisa merasakan getaran mesin raksasa yang siap mengubah jalannya sejarah Asia. Kepala desainer Wiweko Soepono memimpin uji coba prototipe pesawat latih turboprop XT-2. Tapi tunggu dulu. Mesin ini tidak lagi menggunakan aftur biasa, melainkan sel daya isotop dari reaktor Bandung. Keren, bukan? Keberhasilan ini membawa Indonesia ke puncak kejayaan teknologi dirgantara dunia. Namun, kejayaan ini memicu ketakutan luar biasa di Gedung Putih. Mengapa Amerika Serikat begitu cemas melihat kekuatan baru di selatan Khatulistiwa? Jawabannya datang pada pertengahan 1979. Presiden Jimmy Carter resmi menandatangani dekret embargo total terhadap Republik Indonesia. Seluruh pasokan suku cadang sipil dan gandum ke Tanjung Priok dihentikan seketika. Bayangkan kamu mengantar minyak tanah di pasar baru saat inflasi meroket tajam. Di pelabuhan, kapal-kapal kargo asing berbalik arah. Sementara teknologi nuklir melesat, perut rakyat justru mulai berbunyi karena kelaparan. Di Istana Merdeka, Bung Karno yang menua menolak tunduk pada tekanan embargo Barat. Dia berpidato dengan tangan mengepal di depan radio nasional. Kita makan batu pun jadi, asal kedaulatan nuklir tetap berdiri. Tapi pidato saja tidak cukup untuk mengisi piring kosong. Di Surabaya, para buruh do kapal mulai berbisik tentang pemberontakan. Bagaimana mungkin negara dengan reaktor canggih tidak bisa menyediakan beras murah? Ketegangan memuncak ketika armada Angkatan Laut Inggris memblokade Selat Malaka pada Desember 1979. Kapal selam bertenaga nuklir RI Cakra mendeteksi sonar mereka. Satu perintah salah bisa memicu perang global ketiga. Di markas besar Jakarta, Jenderal M. Yusuf menatap peta pertahanan udara yang berkedip merah. Blokade ini mencekik ekonomi kita. Pilihan mereka hanya dua, menyerah pada Barat atau meluncurkan serangan balasan. Tiba-tiba, sirene darurat berbunyi nyaring di seluruh instalasi nuklir Serpong. Sensor mendeteksi aktivitas sabotase di ruang kendali utama reaktor. Apakah ini ulah mata-mata CIA, atau awal dari kehancuran total Indonesia? Kita menutup lembaran sejarah alternatif ini di tahun 1979. Jakarta berdiri tegak tanpa hutang asing, namun dinding isolasi ekonomi mengepung kita rapat-rapat. Apakah ini harga mutlak sebuah kemandirian bangsa? Bayangkan kamu berjalan menyusuri jalanan Sudirman hari ini yang dipenuhi kereta cepat modern. Namun di lini masa Soekarno, kamu justru melihat sirine pertahanan udara berbunyi di atas barikade militer baja.
Bung Karno sangat membenci neokolonialisme Barat. Tapi, apakah kamu rela mengorbankan ponsel pintar dan perdagangan bebas hari ini, hanya agar militer kita ditakuti oleh Gedung Putih di Washington? Reaktor nuklir di Serpong sukses memproduksi hulu ledak aktif pada Desember 1975. Prestasi ilmiah yang luar biasa, namun dibayar mahal dengan kelangkaan pangan akibat sanksi berat dari PBB. Sekarang, coba kamu tuliskan pilihanmu di kolom komentar di bawah. Apakah kamu lebih memilih Indonesia yang makmur berkat investasi asing, atau menjadi macan nuklir Asia yang ditakuti dunia? Karena tepat sebelum dekade 1970-an berakhir, sebuah dokumen intelijen CIA bocor. Isinya menyebutkan bahwa Indonesia sedang menyiapkan peluncuran roket terjauhnya ke Samudra Bebas, dan sasaran berikutnya adalah